Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Petang hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan aktivitas kita hari ini merupakan aktivitas yang diridai Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke hadiratnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kita masih tetap di dalam Kitabul Hajj, kewajiban dan keutamaan ibadah haji, yang momentumnya bertepatan bahwa bulan ini kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, yang insya Allah bulan ini jamaah haji Indonesia sudah mulai akan berangkat menuju Madinah Al-Munawwarah sebagai gelombang yang pertama. Sementara di akhir bulan Mei nanti masuk di gelombang kedua, akan menuju langsung ke Makkahul Mukarramah. Inilah momentum kita, tempat pengajian kita yang berkaitan dengan bab tentang haji itu, kewajiban menunaikan ibadah haji. Bahwasanya ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam, sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari, buniyul Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Di salah satu rukun Islam adalah menunaikan ibadah haji. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lanjutkan hadis yang berikut, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, qala imanun billahi wa rasulih, qila thumma madha, qala al jihadu fi sabilillah, qila thumma madha, qala hajjul mabrur.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang perbuatan apakah yang paling utama. Ayyul amali afdal, perbuatan apakah yang paling utama? Kemarin sudah kita sampaikan bahwa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang utama yang bisa mengantarkan diri seseorang itu ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalam hadis ini yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa satu ketika para sahabat atau sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan apakah yang paling utama. Dan inilah yang ingin dikerjakan oleh para sahabat ini. Maka kemudian beliau bersabda, al-imanu billah wa rasuli, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Iman inilah kepada Allah dan Rasul yang melandasi semua amalan itu. Manakala tidak didasari atas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka amalan itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sahabat itu bertanya lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu apalagi wahai Rasulullah? Beliau menjawabnya, jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang tercatat jihad fi sabilillah itu adalah berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad saat ini kita tidak berjihad melalui peperangan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri kita, tetapi jihad di jalan Allah yaitu berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan, dikerjakan dengan bersungguh-sungguh demi keagungan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau demi tegaknya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa dikatakan jihad fisabilillah. Rasulullah pernah bersabda bahwa seseorang yang keluar dari rumahnya, idza kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah, orang yang meniti jalan menuju majelis-majelis ilmu itu termasuk jihad fisabilillah. Di banyak hal kita mendirikan tempat-tempat ibadah untuk melaksanakan syariat Islam, itu juga berjihad fisabilillah. Lalu kemudian memperhatikan kehidupan anak-anak yatim, orang-orang miskin, mencerdaskan anak-anak yatim, anak-anak miskin, itu juga jihad fisabilillah. Banyak hal yang bisa kita lakukan, jalan jihad fisabilillah. Beliau ditanya lagi, lalu apalagi wahai Rasulullah? Rupanya para sahabat ini tidak puas ya dengan jawaban yang hanya satu dari Rasulullah, tetapi menginginkan berbagai macam amalan yang bisa mereka kerjakan. Lalu apalagi wahai Rasulullah? Beliau menjawabnya, al-hajju mabrur, haji yang mabrur. Hajjun mabrur ini termasuk jihad fisabilillah. Oleh karena itu nanti ada hadis lagi yang berkaitan menunjukkan bahwa haji mabrur itu jihad
fisabilillah. Nanti akan ditegaskan di hadis yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa haji mabrur itu? Yaitu ibadah haji yang didasarkan atas keikhlasan, semata-mata dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu haji mabrur, syaratnya juga begitu. Itu tidak karena yang lain-lain. Karenanya ketika haji itu zikir yang terbaik ketika ibadah haji datang di Makkahul Mukarramah, yang terbaik yaitu mengucapkan talbiyah. Jadi ucapan atau bacaan-bacaan talbiyah itulah yang mengokohkan bahwa kehadiran kita menunaikan ibadah haji itu semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita telaah bacaan-bacaan itu, yaitu kalimat-kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itu karena haji itu merupakan, kemarin sudah kita sampaikan, yaitu undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diserukan, yang diedarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah yang mengundang, tetapi yang mengedarkan undangan itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Itu ya, kemarin sudah kita bahas, yaitu ada di dalam surat Al-Hajj ayat 20-27. Serulah olehmu wahai Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu siapa yang diseru? Manusia semuanya di seluruh jagat ini, di seantero bumi itu yang menyeru adalah Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana aku bisa menyeru wahai Allah? Suaraku ini sangat terbatas. Kalau berteriak saja paling-paling ya jangkauannya sekian puluh meter saja. Kita coba berteriak. Pada saat itu kan tidak ada pengeras suara, paling-paling sekian puluh meter atau belasan meter saja. Setelah itu tidak akan bisa terdengar lagi. Seruan kepada seluruh manusia di permukaan bumi, itu sudah laksanakan perintah itu, kata Allah, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Nabiullah Ibrahim diperintahkan menyeru, mengundang, menyampaikan undangan Allah supaya manusia itu menunaikan ibadah haji. Ketahuilah, niscaya mereka akan memenuhi panggilanmu. Ini Allah yang melanjutkan seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam supaya sampai kepada seluruh manusia. Mereka akan berjalan kaki dari daerah-daerah yang dekat dengan Makkahul Mukarramah. Mereka berjalan kaki. Bahkan ada yang dari Madinah pun berjalan kaki. Dari Indonesia ada sekarang ini yang berjalan kaki. Ada yang bersepeda, ya. Ada yang bersepeda sampai di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan ada pula yang mengendarai unta yang kurus karena perjalanan jauh, yang datang dari segenap pelosok negeri. Dia naik unta jauh di tengah-tengah padang pasir, menaiki gunung yang cadas, naik unta di atas tanah yang sangat tandus, panas, sehingga untanya itu menjadi kurus. Nah ini labbaik Allahumma labbaik, sampai di sana mengucapkan itu, wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan. Labbaik Allahumma labbaik.
kami datang memenuhi panggilan-Mu. Labbaika la syarika laka labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Ini mengokohkan bahwa melaksanakan ibadah haji itu semata-mata karena Allah. Kami datang ke hadirat-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu. Jadi betul-betul datang itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik innal hamda. Jadi kehadiran mengucapkan, menunaikan ibadah haji dipenuhi dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Wan nikmata, dan kenikmatan, serta wal mulk, kekuasaan, kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi-Mu. Jadi ibadah haji itu walillah. Kemarin sudah kita bahas ini. Haji dan umrah itu lillah. Tunaikan haji dan umrah itu semata-mata karena Allah. Ibadah-ibadah yang lain tidak dicantumkan itu. Salat ya aqimis salat, begitu saja, tidak ada embel-embel lillah. Tetapi haji itu disertakan di situ dengan semata-mata karena Allah. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat penting. Dan sedikit saja kita niatnya itu salah, maka ibadah itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ibadah haji itu juga niatnya juga yang macam-macam. Niatnya macam-macam. Supaya disebut dengan Pak Haji, Bu Hajah, kan gitu ya. Sehingga kalau ada pertemuan suruh nyebut namanya itu ya dilengkapi itu. Hajah Fatimah, itu ya. Jadi menyebut dirinya sendiri dengan label haji itu. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan, jangan sampai menimbulkan riya di dalam diri kita, sehingga ibadah haji itu tidak semata-mata karena Allah. Mabrur adalah haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala, yang dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah, tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan dosa, apalagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa hadis tadi diawali dari imanun billahi wa rasul, beriman kepada Allah, menerangkan tentang tingkatan-tingkatan amal yang utama. Jadi amal yang utama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya lalu disusul dengan al-jihadu fi sabilillah. Yang kedua adalah jihad fi sabilillah. Tingkatan-tingkatan amal. Nah, ini menunjukkan seperti itu. Amal yang utama yaitu beriman kepada Allah, yang mendasari semua amal didasari dengan iman kepada Allah. Kalau tidak disadari dengan iman, maka amal itu tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jihad fisabilillah, dan yang terakhir adalah hajjul mabrur, haji yang mabrur, yaitu haji yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya adalah keutamaan dari ibadah haji. Karenanya mesti dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti hadis-hadis yang lain akan menjelaskan ini. Hadis yang juga bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yaitu Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Ini keutamaan ibadah haji. Karenanya mesti dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Barang siapa yang beribadah haji, lalu di dalam beribadah haji itu dia tidak berkata rafas yang menimbulkan syahwat, ya, bicara rada porno ketika ibadah haji, karena kan dinampakkan dengan pemandangan-pemandangan yang macam-macam, sehingga menggugah kadang-kadang itu pembicaraan yang menimbulkan syahwat. Apalagi kalau bersama istri, ya kadang-kadang itu tidak terasa bicaranya itu menuju yang bisa menggugah syahwat itu. Karena sudah lama beberapa saat tidak berhubungan di antara mereka itu, lalu rotok menggugah syahwat mereka. Nah, ini yang dikatakan man hajja falam rafas yarfus, yaitu berhaji lalu dia tidak berkata porno, walam yafsuk, tidak berbuat jahat di dalam beribadah haji. Karena ada yang haji itu lalu kemudian tujuannya tidak haji, tapi untuk mencari keuntungan di situ. Haji tapi lalu kemudian tujuannya untuk mencuri, ya, di tengah-tengah ibadah haji. Itu juga ada yang melakukan seperti itu, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Walam yafsuk raja'aka yaumin waladatuhu ummuh, barang siapa yang bisa menjaga dari hal-hal yang seperti itu, tidak berkata porno, tidak berbuat jahat, maka selepas menunaikan manasik haji itu, ibadah-ibadah haji itu, ada manasik haji itu, dia bersih dari dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seperti di saat dia dilahirkan dari ibunya itu, luar biasa. Jadi orang yang beribadah haji itu benar-benar bersih, dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dijelaskan di hadis yang lain betapa keutamaan orang-orang yang wukuf di padang Arafah itu, yang mereka merenungi dirinya lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan nanti di hadis berikutnya, di hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak membebaskan orang itu dari api neraka, yaitu di saat mereka wukuf di padang Arafah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, haji membersihkan jiwa dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan rafas yang menjurus kepada hal-hal yang bersifat seksual. Haji mabrur termasuk salah satu penebus dosa. Karenanya doa kita itu senantiasa mudah-mudahan orang yang beribadah haji itu hajinya mabrur. Di samping diterima Allah Subhanahu wa ta'ala,
dosa-dosa orang tersebut diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dosa-dosanya diampuni, kesalahannya yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia bersih seperti bayi yang baru lahir, sehingga kehidupan berikutnya itu dia mesti bisa menjaga dirinya, ya. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu semakin meningkat. Nilai-nilai ibadah haji itu mampu diimplementasikan di dalam kehidupan, menjadi refleksikan di kehidupan yang mendatang. Nah, itu orang yang beribadah haji yang mabrur, seperti manusia dilahirkan dari perut ibunya tanpa membawa dosa, bersih, seperti apa, kertas putih yang belum ada coretan-coretan yang ada di situ. Nah, ini luar biasa keutamaan dari ibadah haji itu. Seperti kalau kita kemarin ibadah puasa itu, nah itu juga dosa-dosa kita diampuni Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ketika puasa itu dilakukan dengan benar-benar puasanya itu, dia mampu menjaga lisannya, menjaga pandangan matanya, menjaga pendengarannya, maka dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi banyak ini ya, hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Barangkali di waktu ibadah haji Hajjatul Wada itu bersama Rasulullah SAW, sehingga banyak meriwayatkan tentang ibadah haji itu. Anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ini sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa sabda Rasulullah? Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'un illal jannah. Nah, ini keutamaan haji. Umrah, dari umrah ke umrah, kata Rasulullah. Jadi umrah ke umrah. Kalau kita umrah, ibadah umrah itu kan tidak dilakukan sekali, ya, minimal 2 kali. Kalau kita ikut travel umrah itu ada kewajiban bisa 2-3 kali kita umrah itu, ya. Ada yang berkali-kali umrah itu. Dari umrah ke umrah berikutnya ada menebus dosa, menghapuskan dosa antara keduanya, antara umrah dan umrah ini. Wal haji mabrur, sedang haji mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi kalau hajinya itu mabrur, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sungguh-sungguh beribadah haji, tidak menyekutukan Allah, tidak riya, semata-mata dikerjakan karena Allah. Dia tidak berkata porno, cabul, dia juga tidak berbuat jahat di dalam beribadah haji itu, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya adalah surga. Hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini utamanya, keutamaan dari ibadah haji. Makanya ibadah haji sangat dirindukan bagi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk beribadah haji. Semua umat Islam pasti merindukan untuk beribadah haji itu.
semuanya. Rindunya itu luar biasa. Tetapi ketika kita itu tidak sedang beribadah haji, ada yang bisa kita kerjakan, yaitu puasa Arafah. Di saat jamaah haji itu wukuf di padang Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan bagi orang-orang umat Islam yang tidak tengah beribadah haji, maka dia dianjurkan itu dengan sunnah yang muakkad, yang sangat dianjurkan, yaitu beribadah puasa Arafah. Itulah yang bisa menghapuskan dosa. Jadi puasa Arafah di saat jamaah haji itu sedang wukuf di Arafah. Ini ibadah yang bisa menghapus dosa. Jadi umroh ke umroh menghapus dosa, lalu kemudian haji itu dijamin pahalanya diberikan kepada mereka adalah surga. Jadi tidak ada pahala yang paling tinggi di dalam beribadah itu kecuali ibadah haji yang mabrur, yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini bisa memberikan pelajaran bagi kita agar dianjurkan kita itu memperbanyak ibadah umrah. Para ulama sepakat diperbolehkan melakukan umrah itu setiap hari. Jadi yang ada di Makkatul Mukarramah bisa melaksanakan umrah setiap hari. Yang tidak melakukan ibadah haji. Tapi bagi jamaah haji yang belum melakukan puncak haji, itu biasanya tidak dianjurkan untuk memperbanyak umroh, karena puncak haji itu sendiri adalah wukuf di padang Arafah. Kalau sebelum wukuf di padang Arafah lalu mereka memperbanyak umroh, dikhawatirkan nanti di saat wukuf puncak haji itu tenaganya lalu kemudian sudah terkuras untuk ibadah umroh, sehingga tidak maksimal untuk menunaikan ibadah haji yang semestinya menjadi amalan yang utama di saat mereka beribadah haji. Jadi setelah ibadah haji itu selesai, wukuf di Arafah, lalu kemudian mabit di Muzdalifah, lalu melempar jumrah sampai pada tawaf ifadah, barulah mereka itu selesai manasik haji, baru mereka bisa menunaikan ibadah umrah ini bisa berkali-kali, karena ibadah yang utama sudah dilakukan. Jadi boleh berumrah sebelum ibadah haji. Itulah yang disebut dengan haji tamattu itu. Tentunya akan membayar dam. Memang ibadah haji itu lebih tinggi daripada ibadah umrah. Nah, inilah yang menguatkan tadi hadis yang pertama, wa an Aisyah radhiyallahu an, yang bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, qalat qultu ya Rasulullah narul jihad al-afdal amali afala nujahid, faqala lakunna afdalul jihad hajjal mabrur. Jadi Ibunda Aisyah meriwayatkan hadis, aku pernah berkata dari Rasulullah sallallahu. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami yakin bahwa amal yang paling utama itu adalah jihad fisabilillah. Mereka akan dijamin surga.
Orang yang wafat di saat berjihad fisabilillah, mereka dijamin surga. Karenanya orang yang berjihad fisabilillah itu tidak takut mati, ya, tidak takut mati, karena sudah jelas jaminannya adalah surga. Inilah motivasi tertinggi. Jadi dimotivasi surga itu ya sudah, tidak ada yang takut mati, itu tidak ada. Kalau diperintahkan berperang fisabilillah, mereka maju ke medan perang. Seperti yang kita saksikan sekarang itu di mana? Di Palestina. Mereka tidak takut mati menghadapi tank-tank itu hanya dengan senjata yang mereka miliki. Mereka tidak punya tank, tetapi bisa menghancurkan tank. Berapa banyak mereka yang gugur di medan juang di Palestina itu. Mereka yakin untuk mempertahankan negeri itu. Tumpah darah mereka adalah berjihad fisabilillah. Mereka akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bahwa didasari atas pengetahuan Ibunda Aisyah bahwa amalan yang paling utama adalah jihad. Apakah kami ini, kata Ibunda Aisyah, perempuan-perempuan, jadi kami ini kaum perempuan itu tidak boleh berjihad fisabilillah? Dulu ada juga hadis yang menceritakan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha pernah memimpin demo di Madinah. Demo Rasulullah juga pernah didemo oleh perempuan-perempuan di Madinah, yaitu mengatakan bahwa bagaimana nasib kami ini wahai Rasulullah untuk bisa meraih surga, sementara kami ini tidak boleh ikut berperang. Itu demo perempuan-perempuan Madinah karena ingin mendapatkan surga. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mempersiapkan perbekalan orang-orang yang berjihad fisabilillah, membantu suami-suami mereka mempersiapkan perlengkapan perang, mereka sama dengan berjihad. Nah, itu demonya orang perempuan di Madinah. Sempat tersenyum Rasulullah ketika di demo. Ada sekelompok perempuan, lalu juru bicaranya itu adalah Asma binti Abu Bakar. Itu nyampaikan begitu. Lalu setelah dijawab oleh Rasulullah begitu, Asma menjelaskan kepada kelompok ibu-ibu, perempuan-perempuan Madinah, bahwa supaya mereka membantu suami-suami mereka, orang laki-laki yang berangkat ke medan perang, sama dengan berjihad fisabilillah. Kita juga demikian. Kalau ada majelis-majelis ilmu, kita fasilitasi. Itu sama dengan kita yang berjihad, orang-orang yang menuntut ilmu ke situ. Siapapun yang ikut andil di dalam kebaikan, maka dia mendapatkan sebagaimana yang dikerjakan orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan yang utama, yang saleh itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, lakunna afdalul jihadi hajjun mabrur. Rasulullah bersabda, jihad yang paling utama bagi kalian adalah haji mabrur. Jadi ada kesempatan bagi perempuan-perempuan, kalau kalian ingin mendapatkan pahala jihad, ya tidak mesti berangkat berperang. Bagaimana perempuan-perempuan ikut berperang gitu ya. Paling-paling mereka juga menjadi tim kesehatan, itu ada. Jadi sahabat-sahabat perempuan Rasulullah SAW di Madinah itu ada yang menjadi tim kesehatan. Jadi para sahabat laki-laki yang terluka, yang mengalami cedera di medan jihad,
itu yang merawat adalah kaum perempuan, yang merawat sahabat-sahabat laki yang terluka di medan jihad. Ini menunjukkan betapa sahabat perempuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga ingin meraih surga melalui medan jihad fisabilillah. Menunjukkan tekad perempuan sahabat-sahabat perempuan Madinah itu. Nah, ingin ikut juga berjihad semakan dan tidak kalah dengan kaum laki-laki, sahabat-sahabat laki-laki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji adalah jihad kaum perempuan. Jadi ada kesempatan perempuan-perempuan yang berhaji itu benar-benar menjadikan hajinya itu mabrur, yaitu haji yang bisa diterima Allah Subhanahu wa taala, yang semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak ada kesulitan ya. Perempuan juga ada kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa Ibunda Aisyah radhiyallahu an sudah mengetahui karena pelajaran di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang menceritakan tentang bahwa jihad itu merupakan amalan yang paling utama. Karenanya inilah yang sangat memotivasi para sahabat itu. Kalau dikatakan, karena jaminannya itu jelas, orang yang berjihad di jalan Allah mereka dijamin surga. Sehingga mereka itu sangat antusias untuk mengikuti berjihad fisabilillah. Yaitu mereka tidak takut mati di medan juang itu. Sehingga kata-kata jihad inilah yang kemudian menjadi kata-kata yang ditakutkan oleh umat lain. Orang-orang yang tidak suka terhadap Islam itu kalau ada mendengar kata jihad, itu mereka ketakutan. Karena tidak ada perasaan takut sedikit pun bagi umat Islam kalau mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadang-kadang juga disalahartikan ketika memberikan doktrin jihad itu dengan doktrin yang salah, sehingga apa saja dia lakukan yang penting doktrinnya itu dijalankan, yaitu doktrin jihad. Sehingga ada yang bom bunuh diri dan lain-lain itu. Nah, itu mereka lalu kemudian terjemahkan hal yang seperti ini dijadikan doktrin jihad dengan membunuh siapapun. Ini adalah yang menerjemahkan jihad itu dengan terjemahan yang salah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis berikutnya yaitu hadis juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin aktsara min ayyutikallahu fihi abadan minan nari min yaumil arafah. Ini yang saya ceritakan tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin aktsara min ayyutikallahu fihi abadan minan nar. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari api neraka min yaumil arafah, daripada hari Arafah. Itulah keutamaan haji, wukuf di padang Arafah, yaitu membebaskan manusia dari jilatan api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya dikarunia Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menunaikan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah
sehingga meraih yang namanya haji mabrur yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.